Terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan salam sejahtera untukmu, ya Nabi Muhammad, joget-joget. Salam sejahtera Nabi Muhammad, begini-begini. Solawatan joget-joget, solawatan joget-joget. Mending solawatan ente, solawatan bid'ah. Karena akhirnya solawat ini jadi hiburan. Jadi acara buat hiburan tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konser sholawat yang berujung ricuh, dan lebih parahnya lagi ada juga orang yang mendukung konser sholawat koplo. Nah, pertama kita simak videonya dulu kaum muslimin. Terus. Nah, kaum muslimin, itu video terjadi di alun-alun Demak, dan ini parah kaum muslimin, sesama muslim saling baku hantam seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa konser sholawat Habib itu berakhir tawuran seperti itu? Jadi ini bukti bahwa konser-konser sholawat yang seperti itu gak ada manfaatnya dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau beneran acara seperti itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, gak mungkin ada tawuran seperti tadi. Ya, mereka ikut konser sholawat karena ingin menikmati musik dan lagunya seperti konser musik pada umumnya. Jadi yang haram walaupun dibungkus dengan sholawat tetaplah haram. Beda kalau kita habis pulang dari pengajian, gak mungkin kita tawuran, karena kita dapat ilmu, karena iman kita bertambah, kita ingat akhirat. Dan anehnya konser sholawat koplo yang joget-joget itu ternyata ada yang belah. Kita simak videonya kaum muslimin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan salam sejahtera untukmu, ya Nabi Muhammad, joget-joget. Salam sejahtera Nabi Muhammad, begini-begini. Apa itu? Ajaran model apa itu? Wahabi baru, kalau nggak tahu tentang mahabbah, tentang cinta, arti cinta, nggak usah komen deh. Solawatan joget-joget, solawatan joget-joget. Mending solawatan ente, solawatan bid'ah itu. Wahabi baru. Nah, kaum muslimin, di video tadi kita bisa lihat Heri Pras yang mengkritik sholawat koplo. Tapi mas-mas bersongkok itu malah membelah sholawat koplo dengan dalil cinta Nabi. Ini kan ngawur kaum muslimin, cinta Nabi kok dengan berjoget-joget seperti itu, siapa yang ngajarin? Nabi saja mengharamkan musik, kalian kok malah menikmati musik sampai jingkrak-jingkrak dengan dalil cinta Nabi. Jadi ini akibatnya jika cuma emosi tanpa menggunakan logika, jadinya cuma bisa teriak Wahabi seperti di video tadi. Dan dia juga mengfitnah Wahabi membidahkan sholawat. Ini namanya fitnah, kita itu bersholawat sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat. Dan tidak dicampur dengan yang haram tentunya. Karena kalau sholawat model seperti ini dibelah, maka rusak agama ini kaum muslimin. Coba kalian lihat video ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما لله صلاتك كائمة بدوام ملك الله ولما كتب صلوات أمراء كتب صلوات masyarakat. Nah, kaum muslimin sholawat yang seperti tadi itu merusak citra Islam, karena itu udah nggak ada bedanya dengan konser dangdut koplo. Bedanya cuma lagunya diganti sholawat. Dan ini lebih parah dari konser dangdut kaum muslimin. Kenapa? Karena orang datang ke konser dangdut atau konser musik, mereka tahu yang mereka lakukan itu maksiat dan bukan ibadah. Tetapi orang yang datang ke konser sholawat ini merasa yang mereka lakukan itu ibadah supaya dapat syafaat Nabi. Padahal ini bidah. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Dan selanjutnya kita simak tanggapan Ustadz Syafiq Basalamah tentang konser sholawat. Sudah benarkah bacaan dan cara sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sering saya lihat di TV ya, yang diiringi dengan rebana secara beramai-ramai, bahkan dengan gerakan lambaian tangan seperti acara show artis musik dan band. Subhanallah. Itulah ketika sholawat itu sudah dijadikan sebuah acara, sebuah ritual. Jadi mereka tuh sholawatnya cuma kalau ada acara. Selesai itu nggak sholawat. Bahkan saya pernah melihat ada seorang ustadz yang suka sholawat lah dengan acara. Ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW berulang kali dia sebutkan nggak ada sholawat sama sekali. Tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, ini katanya orang suka sholawat. Maka kalau dikatakan apakah sudah benar, tanyakan kepada dia. Bagaimana salawatnya Rasulullah SAW, bagaimana salawatnya para sahabat kepada Nabi, bagaimana salawatnya para tabi'in kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Syafi'i kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada imam-imam itu bagaimana salawat mereka. Karena akhirnya salawat ini jadi hiburan, jadi acara buat hiburan. Tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu, penuh kecintaan kepada Rasul SAW. Maka tolong kita pelajari kembali bagaimana salawatnya para sahabat, salawatnya tabi'in, salawatnya para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya gimana mereka bersalawat, bagaimana bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Apakah dengan yang joget-joget seperti itu? Itulah yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya tidak salah ya. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi tanggapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang konser sholawat. Dari penjelasan beliau, kita tahu bahwa sholawat itu harusnya ibadah dan dilakukan dengan khusyuk, bukan malah sholawat ini dijadikan hiburan diiringi musik bahkan sampai joget-joget. Kalau sholawat model seperti itu, kita meniru ibadahnya orang Nasrani yang beribadah nyanyi diiringi alat musik. Ini kan kalau gini bisa masuk bab tasyabuh. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.